Aku hanya bertanya, ada ini surat gajah. Alfil. Di mana ada surat gajah? Saya ini sudah hampir 50 Ini tahun. gajah Saya namanya. ini Kenapa Al-Quran. namanya gajah? Nggak ada surat gajah begitu. Kalau Edis, dia omong sesuai dengan fakta yang ada. Fakta dengan Apa sesuai faktanya dengan rupanya? makanya dengan sesuai dalilnya. Kalau Juma si juga Bang- ada dalilnya loh. tapi Serius Bang Juma tidak pernah omong itu tidak sesuai dengan dalilnya. Ditanya dalil dia mulai ngeles. Coba contohnya satu. Jangan kau jelek-jelekkan orang. Masa kan udah aku bilang, jangan kamu masuk Kristen karena ngejelek-jelekin orang. Nggak itu. Kami orang Kristen nggak terima kalau kamu masuk Kristen cuman gara-gara orang lain menjelek-jelekkan. Karena kamu menjelekkan orang lain. Tapi kamu masuk Kristen karena Tuhan Yesus. Jangan karena orang ngejelek-jelekin lah. Iya. Saya masuk Kristen karena Tuhan begitu kan? Tadi kau jawab karena si ini, karena orang ngejelek-jelekin, makanya kau ini masuk Kristen. Nggak konsisten kau jawabanmu. Tadi kau bilang saya dari Islam ke Kristen gara-gara nonton Edis, gara-gara nonton aku RK. Si Juma kau bilang nggak ada dalil, padahal ada, kan? Enggak, begini Kak Agatha. Kalau kemarin-kemarin kakak dorang debat dan dia kan kakak dorang kan begini, kakak dorang sesuai data, ikut datanya ada dalilnya. Kalau dia enggak ada dalil, ngomong cuman dibilang ngarang begitu. Kalau kita secara logika itu kan kalau orang ngomong secara sejarah berarti kita juga harus balas dengan sejarahnya dengan ada dalil begitu. Oke, sekarang gue tanya Bang, boleh nggak di dalam iman Kristen itu berbohong? Tidak boleh. Kamu lagi berbohong apa jujur ini? Jujur. Nah itu, ya udah, kau ini aja, tanya aja ke dalam dirimu, kau jujur atau bohong. Karena gini Bang, saya nggak butuh orang-orang yang dia mau mengeksposur sesuatu itu dengan cara berbohong. Serius, saya bisa mengendus dalam radius ribuan kilometer. Ini dibuat-buat atau enggak? Saya bisa tahu itu. Makanya saya bilang, kalau kamu memang percaya Kristus, jangan karena saya, jangan karena Edis, jangan karena RK, jangan karena si Juma, gitu. Jangan karena jeleknya orang. Saya nggak suka kayak gitu. Iya. Jadi kalau kamu mengaku sudah dibaptis, berarti kamu sudah mengalami yang namanya pemuridan. Karena di dalam Alkitab dikatakan dimuridkan dulu baru dibaptis. Kamu sudah mengalami pemuridan belum? Saya kemarin dibaptis secara Protestan. Saya nggak nanya itu. Kamu sudah katekisasi belum? Kamu sudah dimuridkan belum? Sudah diajar belum? Karena ajaran orang Kristen itu banyak. Diajar katekisasi itu selama 2 minggu. Katekisasi apa? Nggak ada Bang. Siapa yang ngajarin kau katekisasi 2 minggu habis itu dibaptis? Ini kan kocak ini. Kamu nggak kenal apa-apa dong. 2 minggu dapat apa kamu? Saya kemarin ikut CD-nya di Papua. Iya, saya nggak nanya itu. Maksud saya, katekisasi apa 2 minggu? Udah lupa juga ini. Loh, katanya baru 2 bulan lalu. Masa langsung lupa? Iya. Loh, gimana? Nanti tahu-tahu kau minggu depan lupa Tuhanmu siapa? Tidak. Kalau Tuhan saya tidak bisa lupa. Luther, kenapa kamu di katekisasi udah lupa? Nah ini, makanya saya bilang, gini ya, room saya ini bukan saya adakan untuk orang yang udah Kristen tapi ngaku-ngaku gitu loh. Aku nggak suka Bang, seriusan Bang. Itu bukan kemenangan bagi saya. Amin. Iya. Makanya di sini tuh banyak yang gini, Kak aku masuk percaya gara-gara ini. Shit. Nggak betul itu.
Yang seperti itu. Aku mau orang Kristen itu benar-benar mengerti siapa Tuhannya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan gara-gara ada kejelekan terus kau pindah. Nanti ada jelek dari Kristen kau pindah lagi. Karena kamu belum tahu semuanya secara penuh gitu. Nah, makanya begini Kak, saya mau belajar dari kakak Mas Edi, Mas RK, Kak Agatha, begitu. Ya, kalau kamu belajar dulu, jangan buru-buru dibaptis. Gitu. Shalom Agatha. Halo Pak Erben, gimana kabarnya? Agatha itu warna merah itu pakai kecap apa itu? Mana? Apanya maksudnya? Yang warna merah itu. Di mana? Itu kecap merah itu. Habis. Sebenarnya pinggiran koreng Pak Erben. Oh, soalnya merah kali kau bikin Agatha, merah-merona kau. Masa sih? Iya. Kayak apa? Kayak cetar membahana aku lihat dirimu. Sengaja itu Pak Erben. Tapi ngomong jidatmu kok makin lebar Agatha. Apa karena kau banyak pikirin aku? Itu salah satu Pak Erben. Makanya kan Pak, kemarin tuh aku bilang aku open donasi ya woi sawernya. Aku mau tanam rambut. Udah Pak, lebar kan? Oh, Agatha. Tolong ya, bantu ya teman-teman. Aku tanam rambut. Lebih luas dari lapangan Almanasi ini Pak Erben. Oh. Begini Kak Agatha, Kak Agatha, kukira sebesar dengan lapangan itu di Monas begitu. Sebesar dan di Monas tuh. Hah? Ya itulah. Pak Erben lagi di mana Pak Erben? Lagi di rumah di kamar. Enggak live. Udah tutup aku capek. Udah tutup warungnya. Iya tutup war. Rame Pak Erben. 200 lah, 250. Yang nanya banyak gitu. Enggak, sekarang mana berani lagi muslim. Kalau model bibir kan saya turunkan. Oh iya. Sama Pak. Iya, emang. Di sini aja dari tadi, bayangin ya. Aku live. Cuma daya tarikku kan nggak ada. Kalau kau kan daya tarikmu kacamatamu, alismu, jidatmu. Open cam lah Pak Erben kalau gitu. Jangan nanti kalau aku open cam nanti diuber si Jung aku. Langsung nama Pak Erben di CNN. Iya masuk sih. Kak Agatha dia live kan ya begitulah yang pokoknya. Iya itu dia. Kak Jadi Agatha coba sabar. Gitulah kira-kira. Tapi sekarang Agatha kan udah enak kan, gak ada lagi yang kemarin kan. Nggak ada. Iya aku doakan kok semua supaya ditutup bos gitu. Iya yang Itu berkat doa Pak Erben itu sama teman-teman. bukan hanya aku dua teman-teman yang lain juga. Iya yang penting Tuhan memberkati. Yang pokoknya Tuhan memberkati. Yang penting apa Pak Erben? Jangan menghujat. iya jangan batasi aja. Artinya jangan sampai narasinya dijaga. Kemarin itu memang ya udah untuk konteks Indonesia udah lewat. Tapi kan sebenarnya kalau konteks orang luar ya kurang masih. Waduh. Kurang kalau konteks orang luar. Iya, masalahnya kalau aku open cam nanti yang ada nanti kamera si Agatha ini pecah semua di wajahku. Nanti dicari. Bukan ini tapi digeruduk ke rumah. Aku yakin ya Pak Erben ya kalau open cam ya. Aku curiga nanti Tante Boba itu langsung naksir Pak Erben. Tante Boba ini siapa? Tante Boba si Tasya kah? Oh si Tasya bukan Tante Boba. Mikana. Bukan. Yang dari sebelah loh, Apollo ke sebelah itu loh. Oh, si Riva. Kira
Kukira tadi langsung di apa namanya digerebek, ternyata langsung Tapi Pak pergi. Erben, iya Bang Petir. Tapi Pak Erben, ini si Mikana ini kok makin hari makin parah ya Pak Erben. Iya, karena kan ingat peristiwa Firaun. Firaun itu kan diingatkan dia untuk memberikan bangsa Israel keluar beribadah. Tapi kan dia mengeraskan hati. Lama-lama apa yang terjadi dengan Firaun? Tuhan mengeraskan hatinya akhirnya. Jadi betulan keras. Iya, jadi Mikana bisa-bisa nanti dia dicabut pintu anugerah untuk dia bertobat. Bisa, jadi dia mati dalam keberadaan sebagai bidat. Kasihan, nggak masuk nggak masuk surga lah itu. Betul, itu kan jelas ayatnya. Iya, antikristus kan mana mungkin masuk surga antikristus. Ya kalau antikristus masuk surga protes lah aku. Apa gunanya? Aku bener ya Pak Erben ya. Iya. Kalau bener juga ikut masuk, bener lah. Ya lah. Tapi kan pandangan oten-oten yang sekarang ini ya Pak Erben ya bilang, udahlah kita sama aja sama-sama Kristen. Nah, gimana lah itu Pak? Makanya aku bilang. Iya, kaulah yang sama dengan dia, aku enggak gila. Iya. Mikana buat kesalahan apa? Iya, ajarannya yang salah. Dia nggak berbuat salah sama aku, dia berbuat salah sama Alkitab. Nih, dipaksanya Tuhan Yesus itu jadi pembohong. Berkali-kali Yesus mengaku anak Allah, dia paksa Yesus jadi bapak. Kan? Ngeri. Ini Pak Erben bukan lagi di rumahnya Derion kan? Oh, Suara oh ada Rion, enggak lah. Ada rupanya bunyi kipas. ada, itu suara kipas siapa itu? Oh, tapi kan kipasnya kan nggak kayak gitu. Itu kayaknya kipas AC lah. Oh, kipas ini ada kipas. Kipas laptop. Oh, aku kira gitu. Udah tetangga. Kalau ada Rion kan bunyinya kan kasar, kodak gitu ya. Iya, Jangan lagi tapi ke Pak Erben. tapi itu kurasa bunyi kipasnya itu gara-gara gitu, kurasa karena patah hati juga sama kamu. Tetangga Soalnya kan, ini. soalnya kan kalian janjian ketemuan kan lupa dia kan. Aduh. Kan Adrian kan udah ngaku sama aku, udah janji aku leku. Itu KBS itu kemana ya Pak KBS? Aku pun hilang kontak ya. Iya. Dan Iya. dia orang di TikTok juga loh Pak Erben. Iya. Tapi kayaknya ya kita tunggulah, biasa itu ada seseorang dalam masa transisi yang berat. Tapi balik lagi kok itu. Dia kemarin sempat bilang ini kan bapaknya meninggal. Kalau nggak salah sakit parah. Oh, Yang terakhir aku tahu tuh bapaknya sakit parah dan kapan itu tak? terakhir Itu kali lagi aku dengar syuting. kabarnya. Iya, berapa hari lalu? Iya. Bukan berapa hari yang lalu sih. Udah sebelum kasusku bahkan. Iya. Sekarang itu Kiai Murtad mungkin itu juga sama. Kenapa tuh? Hampir murtad. Oh, si ini iya, si Panan. Iya, Iya. Habib Fanan. Itu juga. Itu udah lama sih. Kemarin juga dia ini kan udah mengakui kan. Iya. Tapi ya itu pertimbangan itu pasti keluarga sih Pak Erben. Susahnya Ya, ada waktunya lah. Artinya kalau Roh Kudus berkarya, kita doakan aja. Iya. Betul ya di Alkitab dikatakan, kamu akan dibenci keluargamu. Pas sekali itu memang. Ya, itulah. Nah, ini Pak Erben mungkin ada pesan-pesan nih untuk teman-teman Kristen ya, yang mereka masih mengidolakan ajaran-ajaran Oneness, terutama Ratu Oneness. Segera tinggalkan, karena Oneness itu membuat kamu tidak memahami Alkitab loh. Oneness itu membuat orang tidak mengenal Yesus dengan benar. Itu. Nah, itu denger ya.
Jadi kalau ada yang masih bertanya juga, kenapa emangnya si M itu? Ya karena dia mengajarkan bukan yang diajarkan Yesus. Halo Herlin, Marta. Dengarkan itu, woi katanya. Coba typing di bawah ya yang mau naik. Ini soalnya banyak yang Kalau oneness itu bukan rupa-rupa orang Parisi, oneness itu titisan antikris. Iya, titisan antikris kan menyangkal Bapa maupun anak. betul betul. Iya, Bapa mengatakan Yesus anaknya, Yesus mengatakan dia datang dari Bapa. Oneness mengatakan Yesuslah Bapa itu sendiri, kan antikris. Itu. Kalau Farisi masih mengenal Tuhannya, cuman Iya. dia sombong di hadapan Allah, itu aja. Apa ritusnya doang mereka yang hebat, tapi hatinya enggak. Oke. Siapa nih? Halo, Papa Kevin. Halo. Ini banyak yang tertekan apa ya? Banyak yang naik tadi nggak ada ini. Salam, salam, who am I? Elvira, halo. Inisialnya Mikana. Oh, kemarin datang Pak Erben. Siapa? Kemarin datang. Siapa namanya kemarin ya? Aduh, lupa aku. Laki-laki bapak-bapak. Jadi dia berkeras bahwa Yohanes 1 ayat 14 bukan firman jadi manusia ya katanya. Firman datang dalam daging. Nah, terus dia mengatakan itu adalah Bapa, Wanes. Waduh, parah lah. Wanes. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara firman dengan logos dengan theos. Padahal kalau mereka pernah belajar biologi, logos itu kan ilmu, kecerdasan, intelektual, hikmat Allah. Itu ya, hikmat Allah dengan Allah dapat dibedakan dong, tapi tidak terpisah, dibedakan dalam eksistensinya. Ya, cuman itulah, mereka itu malas berpikir. Ditanya ayat apa, jawabnya apa. Kayak Mikana kemarin itu, masih ingat tak waktu kau datang ke si Mikana? Lari dia ke sana. Lari. Kok Mbak muter-muter? Yang cuma Iya. ditanya satu aja muter kemana-mana. Susah memang. Astaga. Andalannya itulah Yesaya berapa itu? Yesaya 19 ya itu. Ada yang masuk di sapa-sapa Kak. Aku dari tadi nyapa, tapi mereka nggak balas sapaanku. Coba ini yang mau naik, ini kok ketekan semua ini. Aduh. Aku naikin ternyata mereka cuma tap. Mikana itu aliran apa ya Om Erben? Nah, ditanya tuh Pak Erben. Aliran oneness itu artinya yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah Bapa itu sendiri, sang pencipta. Allah Bapa mati, Allah Bapa ditombak, Allah Bapa dikandung. Nah itu kan lucu, masa Allah Bapa berdoa kepada Allah Bapa, Allah Bapa dibaptis, kan lucu-lucu itu. Padahal jelas Yesus itu adalah firman-Nya sang Bapa yang diutus Bapa menjadi manusia, kan itu ajaran Alkitab. Dan dia sering ke sini Pak Erben, ke roomku di Oh, bawah. sering? Saya. Iya, dia di bawah. Oh, Nah, kataku gini kan, kenapa Mikana, aku mau belajar? Nah, aku bilang, lari dia. ya ternyata dia cari konten bikin PT. Oh, Gitu, nyari panggung kataku gini, kan followersmu banyak, viewersmu pun ribuan. Kenapa kau masih butuh ini exposure dari aku? Bilang. Dibikin ya kan VT-nya. Yang nggak penting emang. Itulah. Cakar-cakaran, nggak ada yang cakar-cakaran bang. Santai kok kemarin.
Ada yang cakar-cakar Iya, kita. enggak lah, santai-santai. Ngapain cakar Mikana? Nanti kerudungnya hilang. Iya. Apalagi yang mau kalian tanya, mumpung ada Pak Erben ini. Apakah Firman diutus? Katanya Pak Erben, ini pertanyaan. Halo Pak Erben. Iya, halo. Nih, yang nanya gini, apakah Firman diutus? Ya Firman itu diutus, bisa. Firman menjadi manusia artinya, makanya Yesus katakan kan, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku diutus oleh Bapa. Aku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu udah cukup lengkap itu. Iya. Jadi Bapa mengutus firman-Nya yang kekal, yang maha kuasa itu menjadi manusia. Karena Bapa itu kan berurusan dengan manusia selalu melalui firman. Kalau PL Teofani, PB inkarnasi, tetap dengan firman. Jadi Sang Bapa itu selalu melalui firman-Nya lah. Baik dalam menciptakan, dalam menyelamatkan, dalam menyatakan dirinya. Itu. Nah, itu ya, semoga menjawab ya yang di bawah. Ini jangan takut dan jangan malu. Ini Pak Erben kan aku sering rekomen. Mau nanya Tritunggal sama Pak Erben. Ini room yang rekomen dong. Si Juma masih mau datang ke sini, si Juma. Kemarin minta naik itu si Riva. Minta naik itu Riva, Nandar, terus apa sih, ada yang dari sebelah itu. Ada satu lagi tuh, Bang Al. Tahu kan Pak Erben? Alwan. Itu masuk ke sini gitu kan. Dia mulai mengolok dengan mengatakan, aku punya natur manusia. Dia mau menyamakan dirinya sama Yesus. Gitu. Bisa nggak kamu buktikan Yesus itu Tuhan? Bisa. Dia mati dan bangkit. Itu membuktikan dia Tuhan. Tapi aku juga manusia loh. Kalau kamu manusia, buktikan dulu natur manusiamu. Aku bilang gitu. Suruh on cam dia nggak berani. Dia bilang gini, kenapa kamu nggak percaya aku Tuhan? Kamu bisa nggak mengaku dirimu Tuhan sembahlah aku? Kalau kamu ngomong gitu baru. Dia nggak berani dong ngomong gitu. Dia sirik kan sama Tuhannya. Nah itu, dia nggak berani jawab. Jadi mereka sekarang belajarnya bermain membalikan kata, karena aku kan suka gitu. Mereka kan nonton di bawah, karena aku suka ngebalikin gitu. Nah mereka coba membalik itu, kan aku bisa menangkis itu, cuman dia nggak berani ngejawab itu. Iya, habis kata itu kan ilmu jurus tangkisnya kan pakai apa? Tangkis Tai Chi. Tai Chi. Nah, Iya. Jadi makanya kan salah nggak nih Pak Erben? Setiap mereka bertanya, coba tanyakan itu ke Tuhan kalian juga, ke iman kalian. Karena mereka pengen bertanya. makanya saya bilang pertanyaan itu sebenarnya harus mereka uji dulu kepada kitabnya, baru layak mereka tanya ke kita. Oh, Itu. Tapi biasanya kan pertanyaan yang sama dibalikan sama mereka kan keteteran. nggak bisa jawab. Iya. Contoh, apakah kau disunat? Nah, terus nabimu di mana disunat? Pusing. Jadi sebenarnya ya kita nggak usah ribet-ribet dengan ayat ya. Jurus Tai Chi Iya. aja. Jurus Tai Chi aja. Nah, itulah. Itu dia. Tapi sekarang yang apologet Kristen yang cewek cuma dirimu kayaknya yang konsisten ya. Kan kita cari makan di sini Pak Erben. soalnya yang konsisten itu Wanis banyak kan. Tasya lah, Itu nggak ada ya, Pak? lah. Iya, yang Tritunggal sekarang. Oh, ada sekarang si Audrey udah mulai sendiri. Udah ada beberapa sih. Ya kita doain aja lah, banyak lah gitu. Ayolah yang cewek-cewek. Kenapa nggak sebut Minayong Pak Erben? Minayong dia agak beda sekarang kulihat setelah jadi Katolik dia. Oh udah sah jadi Katolik.
Iya, nggak kayak dulu lagi dia. Iya ya, ngebantainya Protestan terus, bingung aku. Iya. Apa tujuan itu? Bu Sopiatul, iya masih, tapi Bu Sopiatul sekarang jarang buka komal, banyak kali kerjanya katanya. Iya, Bu Sopiatul itu kemarin 3 hari berturut-turut gabung sama aku. Ibu Sopi. Sekarang kita cari bibi-bibi muda ini untuk meneruskan apa ini estafet kepemimpinan ini. Waduh. Iya, bibi muda yang usia 19, 20, 22 lah. Kalau Agatha ini kuliah udah 40 kau ya? Aku 2000 tahun aku Pak RT. Oh, 2000 tahun ya. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Tapi mana ada yang tahu dan mana ada yang percaya 40 tahun kayak gini kinyis-kinyisnya. Iyalah. Nah itu ini aku di sini masih sibuk katanya. Ibu Sobi udah komen di bawah itu. Naiklah Bu Sobi. Oh saya bisa dongeng. Belajar saya dari Siuni Rifa. Contoh kan kemarin aku kan dengan Gus Wafi kan. Jadi dia berjuang membuktikan Yesus itu dongeng. Kisahnya dongeng katanya. Terus kutanya, kisah Isa bagaimana? Aku bilang. Terus waktu dia berbicara sejarah Isa itu disamakan dia dengan Yesus. Dia menjawab Isa itu dongeng nggak? Nggak. Yesus itu dongeng. Tapi ketika aku jelaskan data Isa di abad pertama mana, aku bilang, ya ini Isa kan sama dengan Yesus katanya. Berarti nggak dongeng dong? Berarti nggak dongeng. Artinya mulutnya nggak terpercaya kan? Masa Yesus dibilang dongeng tapi Isa disamakan dengan Yesus, kan lucu. Berarti Isa dongeng dong konsekuensinya. Iya Isa dongeng harusnya. Emang itulah. Karena pertama dia bilang Yesus dongeng. Kalau Isa sama dengan Yesus berarti Isa Iya. dongeng. Logikanya di mana? Aduh. Lucu. Memang begitu. Susah. Jadi nggak konsisten jawabannya. Kalau udah kena ke mereka pasti puter. Itulah makanya aku bilang kan harus sabar-sabar lah menghadapi kolo-kolo ini ya kan. Memang harus ada kesabaran. Kalau enggak, waduh darah tinggi. Kita cepat tua. Udah lama aku nggak denger kolo-kolo. Iya, kolo-kolo itu masih terus tiap hari tuh. Udah lama aku. Kadang-kadang denger juga kan Pak Erben lewat nonton lewat. Oh. Tapi rame, gomnya Pak Erben tuh rame. Ininya narsunya banyak. Ya banyak kali pun narsumnya. Kadang kalau udah banyak mereka di atas, ya udah aku hanya lihat aja lah. Siap-siap kena tombak ya. Oh, siap kena tombak. Iya, pokoknya kalau udah seru banget tuh. udah siap ini gitu. Kalau enggak aku rungkatin. Daripada kena tombak seminggu ya kan, rungkatin dadakan. Tapi kalau 1 bulan ini rata-rata kena tombak kayak mereka datang tiba-tiba pasukan ninja. Ngeripot. Aku juga gitu, Pak Erben waspada kalau udah tiba-tiba rame kayak kemarin kan 600 lah ya kan nonton, tiba-tiba 1600. Oh, udah bahaya. Udah langsung tuh. Aduh, ngeri. Pokoknya gimana caranya supaya room kita ini rungkat itulah. Halo, Deng Naba. Halo. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ada mau ditanya Pak? Ya? Ya silakan. Islam atau Kristen? Ya Islam lah. Ini kan mayoritas. Ada mau ditanya? Terserah. Mau ditanya atau saya yang bertanya, terserah. Nanti. Apa Pak? Kenapa ada nama-nama kitab itu seperti sapi, surat semut, surat jin? Siapa yang menyuruh itu dinamai kitab itu seperti itu, Pak? Oh, kamu tidak paham itu. Ya udah jelaskanlah.
Apa bedanya dengan Alkitab kamu? Loh, jangan dulu jawab dulu, kita mau ditanya. Ya aku penasaran kenapa namanya ada sapi betina, surat laba-laba, surat semut, surat jin. Di mana ada baru- surat semut kamu ini, ngawur kau ini? Oh, ini, saya kasih tunjuk kau. Namun di Kau mana ada bandel. surat kamu ini? Ini. Ah, kau dikasih tunjuk aja ini. Agak di kolom besar tas sedikit. Ini aku tanya aja, aku bertanya, kok nggak framing aku. Ini surat sapi. Ah, ini surat binatang ternak. Surat apa lagi? Surat guru. Surat lebah. Surat gua. Surat tahap. Ini ada di sini surat semut. Nah, ini semut An-Nahl. Surat laba-laba, ada ini laba-laba. Di mana ada semut? Ada kau? lagi. Ini surat semut. Ah, ini semut. Kau itu. Ini semut ini. Semut baca. SEMUT, semut. Kalau kau dikasih tahu ini, kamu kenapa suka namanya framing surat semut? kau ini ya. Aku tanya, bukan ku framing, kenapa namanya kayak gitu. Oh, Ini aku tanya aja sama kamu ini. Ada surah Al-Jin. Nah, ini kameranya pun kamera tua ini. Ada ini Bukit Tursina, kok bukit namanya. Surat bintang, surat bulan, surat bisi. di Bisi mana apa ada enggak? surat bulan bintang? Ini makanya kau nggak pernah baca Quran kau kayaknya ini nih. Ini bulan. Kau benar-benar Ini kau bintang. ini ya, bikin framing saja kau ini. Bukan aku tanya kenapa namanya surat bintang dan surat bulan. Kok ada besi yang bawah? Ada surat besi. Ini Al-Hadid itu besi. Iya, Ya, aku hadis memang tanya. ada, tapi enggak ada di situ di Al-Quran mengatakan bahwa Aduh, ditanya kenapa namanya kayak gitu. ngawur kau ini. Ada surat pena. Ada surat talak. Aku tanya kenapa dinamai seperti ini. Siapa yang suruh? Ini jin. Ya memang dari awalnya memang seperti itu, tapi enggak ada. Iya, mengatakan kenapa? bahwa- Itu saya tanya, kenapa? Nah, itu kan menyangkut yang maha kuasa dengan surat. Ini bermuka masam. Nah, ini kok Nabi bermuka masam jadi nama surat? Kenapa kau bermasalahkan yang begini? Saya tidak bermasalah, aku tanya kenapa namanya terbelah. Ya kan Enggak ada bukan masalah. Tuhan. Ya saya hanya bertanya kenapa dinamai seperti itu. Ya memang dari sananya. Oh iya, udah dari sananya. Ada ini buah tin. Ini surat buah tin. Buah tin itu apa tuh? Jelaskanlah. Nah, ini ada surat goncangan ini. Goncangan apa nggak ngerti aku. Coba jelaskan. Ini ada lagi. Kuda yang berlari kencang. Kawan, Ini janganlah selalu membuat yang Kuda yang berlari kencang. enggak lah. Ya aku Saya tanya aja menghargai kenapa lah. nama kitab itu. Iya saya menghargai, aku hanya bertanya. Ada ini surat gajah. Al-Fil. Di mana ada surat gajah? Saya ini sudah hampir 50 Ini tahun. gajah Saya namanya. ini Kenapa Al-Quran. namanya gajah? Nggak ada surat gajah begitu. Ini ini Al-Fil gajah. Itu gajah Kau kan tidak? tempat Ya pada udah, kejadian oke, Rasulullah terima pada kasih lah. saat kelahirannya bertepatan dengan peperangan. Ini ada satu lagi ini saya tunjukkan. Surat api yang bergejolak. Ini. Api yang bergejolak. Kayak gimana? Kenapa namanya surat api yang bergejolak? Allah, apa yang bergejolak. Iya, ada ini api yang bergejolak.